Setelah em, rembukan dulu sama BPH dan divisi, pas lagi rapat divisi Radif gitu. Nanti PIC MPA divisi akan melaporkan ke mana sih, ke PIC untuk kita rancang kurikulumnya seperti apa. Hmm, entah itu berupa mock up, terus juga ada timeline. Em, Mungkin mock upnya bakal berupa upgrading. Mungkin kalian akan mengundang teman di luar yang expert, atau kalian sendiri nih yang bisa, yang punya kapabilitas untuk mengajari teman-teman. Karena kan juga mungkin Muti dan teman-teman juga udah ada pelatihan juga ya, Muti ya. Ada pelatihan, mungkin kalau kalian mau sharing juga boleh. Terus asesmen. Nah, ini penting untuk untuk dibicarakan oleh PIC MPA per divisi dan juga kita untuk tahu bagaimana cara ukuran dia lulus, dia tuh layak atau enggak gitu sebagai BPH. Untuk ke BPH, dilaporkan ke BPH. Misal kayak gini, mungkin ukuran untuk jurnalisme dasar gitu ya. Kira-kira asesmen yang paling baik itu apa sih? Apakah dengan soal isian kah? Yang isinya studi kasus, kalau misalnya, bukan, kalau apa, kayak pasal ketiga kode etik jurnalis itu apa gitu. Atau mungkin kayak analisis isu gitu. Kayak kalian belajar tentang isu dan juga terminologi yang mungkin masih awam banget buat maba gitu. Studi kasusnya seperti apa, cara kalian menjawabnya kayak gimana, bagaimana kalian memetakan permasalahan tersebut, dan bagaimana kalian caranya untuk mengeks, mentransfer pengetahuan tersebut ke dalam produk-produk jurnalistik visual, entah itu pemberitaan, entah itu artis foto, entah itu video, entah itu content writing, sampai lain-lain gitu. Itu penting untuk kita bicarakan bareng-bareng. Yang ketiga ada evaluasi. Nanti di sini, karena kan yang bakal support banget adalah PIC divisi kan. Tapi sebenarnya yang mengevaluasi ini ada akhirnya yang menilai itu antara BPH dan staff. Karena dalam setahun ke depan staff yang bakal kerja bareng sama calon staff nih. Jadi kalian harus pikirin kayak jawaban orang-orang, jawaban calon anggota ini cocok apa enggak sama kalian gitu. Apakah mockupnya mau berbentuk FGD? FGD atau wawancara. Mungkin bentuknya studi kasus doang, terus juga kalian coba pikirin, bukan esai, tapi gue rekomendasi suksesi minimal esai lah, karena biar mereka juga belajar menulis gitu kan. Nanti yang selanjutnya adalah berbatama. Ini wajib. Yang gue lingkar ini wajib. Ini, ya semuanya wajib lah. Tapi ini nggak wajib, gitu. Kenapa penting untuk timeline? Kenapa penting kita untuk mengerti timeline gitu? Karena kita bakal, em, gimana sih? Nah, timeline-nya mungkin bakal besar banget gitu menurut gue. Karena Agustus persiapan fokusnya kita kan pasti. September upgrading.
Terus Oktober upgrading juga. Terus November apa namanya? Gerbatama. Terus Desember adalah penjurian. Pokoknya kira-kira kayak gini. Sebenarnya yang kegambar sama gua tuh adalah em, ini tergantung data ya. Kira-kira em, data data ini data ini em, data divisi yang dikumpulkan oleh PIC divisi itu cukup untuk memenuhi keseluruhan timeline ini gitu. Apakah upgrading ini bakal dilakuin 1 bulan aja atau butuh 2 bulan? Karena mungkin yang kegambar itu adalah kita September itu belajar tentang jurnalisme dasar dan analisis. Atau gini deh, enggak analisis dong. Jurnalisme dasar dan lembaga. Jadi kalian bakal kayak konfis ke LBH Pers atau juga ke beberapa tempat yang cocok gitu. Terus yang bulan kedua kita ngasih isu, terus teknis divisi. Misal kayak di pemberitaan tuh gimana cara wawancara yang benar, gimana cara em, gimana cara wawancara yang benar. Misal kayak juga kalau DTP gimana cara membuat cara bikin layout berbatama gitu. Cuman sebenarnya nggak butuh semua karena waktunya mepet dan pasti bakal exhausting juga sih buat kalian dan juga pesertanya. Tinggal kita pilih timelinenya seperti apa dan balik lagi ini semua bergantung pada data. Terus mungkin udah kegambar kali ya, sebagian besar kegambar. Tapi yang mungkin selanjutnya kita lakukan, balik lagi, adalah kapan kita bisa apa, mencari ini. Kita bilang sepakat dari 7 sampai 14 Agustus. Kalau udah ketemu, oh enggak, mungkin kalian bisa bicarain juga sama yang lain, sama teman-teman PSDM. Kalau udah nemu, kita sepakat nih kalau misalnya untuk em, mengumpulkan data ini di 7 sampai 14 Agustus. Terus untuk mencoba merancang kurikulum ini, kita tanggal 14 minimal. Kita ngelakuin ini, ya kita berharap 1 hari kelar sih sebenarnya. Biar nanti setelahnya kita bisa coba konsultasi nih ke teman-teman expert atau mungkin ke teman-teman ke setelah tanggal ke teman-teman yang lain. Makanya ini di tanggal 20 kita bisa untuk pitch ke sosialisasi kali ya ngomongnya. Sosialisasi ke Suma. Jadi biar mereka tuh ngerti kalau misalnya setelah beberapa satu paruh ke depan kita bakal fokus ke pengembangan
upgrading calon-calon anggota nih. Dan juga mereka berharap juga bisa support juga mulai dari coba untuk berkoneksi dengan apa kasih rekomendasi narasumber atau buat bantu evaluasi atau mungkin kayak sekedar nemenin aja. Nah, ketika udah sanggup dan kita bisa drafting, mungkin seandainya kayak misalnya mereka sanggup nih, kita lanjut ke drafting 20 sampai 23. Drafting buat diupload ke tiga Suma, desain dan humas. Desain mungkin mungkin bentuknya boleh kan tahun lalu tuh dan tahun ini ya batch 2 kalian kan bentuknya kan dalam bentuk apa kalian kan dalam bentuk publikasi infografis batch. Kalau seandainya kalian mau ngide bikin Edgers, eh, wawancara box, apa ya namanya yang di Instagram itu? Q&A box, Q&A di IGS, IG Story, atau kalian mau bikin konten dari Humas, jadi kalian request Humas buat bikinin konten beberapa yang kalian mau, atau kalian butuh anak-anak divisi untuk kayak tahu a day in my life as anak a day in my life as anak Humas. In my life as anak Humas. Misal biar tergambar juga buat teman-teman yang mau daftar kira-kira gimana sih keseharian anak-anak Suma terutama misalnya pemberitaan mereka bisa pasti bikin video lah kayak sehari lo dari siap-siap jam berapa terus lo juga mobilisasi lo play reporting terus pulang koordinasi lu malam lu udah ngerjain apa transkrip wawancara lu drafting buat bikin teks terus habis itu lo kirim ke redaktur, diedit, terus langsung naik, naik gitu. Itu pun kalau misalnya ini semua by consent ya. Karena kan kita juga masih pemulihan ya. Um, ini by consent. Gitu. Terus kalau misalnya draftnya udah ada, di tanggal 30 sampai 31 kalian publikasi. Kenapa ada gap antara tanggal 20 dan 23? Oke, gap lah antara tanggal 23 ke 30 karena di sini kalian bakal request ke DTP dan Humas begitu. Itu setidaknya di bulan Agustus yang bakal kalian lakuin. Ini Agustus. Nah, jadi Agustus ini kita benar-benar bergantung banget sama em, data yang ditemukan oleh PIC divisi ini gitu. Terus ada juga nih tentang berkas administrasi, bekas firm. Nah, kemarin tuh sebenarnya tahun-tahun lalu kan cuman berfokus kepada em, CV dan Porto. 2025 tuh CV Porto. Kita ngide nih tahun 2026 ada DISC analisis biar kita bisa tahu ya. Karena kan ini bakal iklim diskusi banget nih. Dan kita pengen tahu seberapa dominannya mereka, seberapa influence mereka gitu-gitu. Dan lebih gampang masang-masangnya ke dalam kelompok. Cuman itu bakal PR banget. Jadi kayak setidaknya kita tahu lah gambaran mereka gimana. Terus CV, terus porto, terus pekerjaan orang tua. Karena penting ya buat apa informasi-informasi biar nggak ke sebar ke pekerjaan ortu mereka, ke keluarga mereka yang mungkin bakal membahayakan buat
jurnalis lainnya. Dan juga agreement. Kenapa harus ada agreement? Karena agreement ini bakal berguna kalau mereka bakal lagi ke Suma dengan setahun ke depan, kalau mereka lolos. Kalau misalnya mereka em, sebagai udah join ke Suma, tapi sebenarnya mereka lolos lebih nilai, tapi mereka mengundurkan diri. Itu nggak bisa, karena ada kemungkinan ilmu-ilmu yang digunakan selama upgrading ini bakal digunakan buat hal yang nggak sesuai dengan kepentingan Suma gitu. Kita takut kayak gitu karena kan kita udah capek nyiapin ini itu, nyiapin materi yang mungkin berguna juga, ya bakal berguna lah buat mereka, tapi malah dipakai buat hal lain. Jadi lebih baik dipakailah buat mereka juga bertanggung jawab atas segala materi yang kita persiapkan dengan menjadi anggota SUMA 1 tahun ke depan, karena 1 tahun ke depan itu tergolong pendek guys. Biasanya kalau Persma Persma setidaknya buat BOE juga, BO ekonomi ke FEB itu mereka tuh dua, tapi bisa juga 3+1. Jadi minimal 3 tahun, tapi plus satu kalau mereka sanggup untuk extend setahun lagi. Tetap kayak selama selama lu kuliah 4 tahun lu harus Persma itu sendiri gitu. Cuman kan di Suma cuma setahun doang kan. Jadi kayak menurutnya itu per hal yang berat sih. Dan kenapa konsepnya bukan magang? Karena konsep magang kan pasti magang tuh ada persiapan kayak mereka kan udah kerja-kerja langsung di Suma gitu. Tapi kita nggak tahu kayak informasi data ini bakal disebar kemana dan mereka bakal jadi anggota tetap atau enggak, daftar atau enggak gitu-gitu. Jadi lebih baik dengan mungkin yang enggak terlalu banyak ya yang mau Suma, kita keep dulu aja. Kita kan bisa punya apa ya perjanjian juga biar mereka bisa jadi anggota asal lu juga ikut orientasinya. Jadi ini semacam kegiatan orientasi buat Suma lah gitu. Tapi kalau misalnya itu mungkin jelas ya buat yang diceritakan yang di notes kemarin dari papan tulis, kalau tugas PIT untuk divisi itu adalah menjadi kebutuhan divisi, dan di mana itu nggak cuma dari kebutuhannya BPH doang, tapi juga kebutuhan staff, terus mengordinasikan kebutuhan tersebut ke PIC MPA, yang di mana itu adalah Alfi dan juga Muti, terus merancang kurikulum divisi karena mereka yang paling tahu dinamika divisi seperti apa, mereka juga penyambung mulut antara BPH dan juga anggota divisi, jadi mereka yang akan merancang bagaimana nanti upgrade-nya berjalan. Nah, tugas BPH adalah berkomunikasi antara PIC divisi untuk kebutuhan-kebutuhan divisi. Jadi misal PIC divisi PSDM itu adalah Raisa, jadi Zaiza sama Naswa yang bakal koordinasi tentang kebutuhan divisi. Misal kayak selama kan Zaiza lebih lama nih jadi Suma gitu, atau mungkin Zaiza lebih kenal sama alumni-alumni Suma. Kayak kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari divisi PSDM. Nah, itu nanti dan itu nggak tahu, dan itu mungkin belum diketahui sama staf-staf divisi PSDM. Jadi nanti Zaiza sama Naswa yang coba untuk komunikasikan ke Raisa gitu. Terus juga em, apa ya? Meniti perancang kurikulum. Ini sebenarnya emang titip aja buat kurikulumnya kayak tambahan-tambahan aja, masukan aja kurikulumnya seperti apa. Terus ada pemetaan tugas ke staff. Misal dievaluasi nanti mungkin gampang ya kayak asesmennya mungkin kayak soal-soal isian biasa yang jawabannya ke blok gitu, bisa di blok. Jadi tinggal staff-staff ini bisa lo petain aja, lo delegasikan aja buat uh, menilai pekerjaannya calon anggota. Terus BPH divisi dari jasa Manasnya yang bakal seleksi berkas awal. Pun kalau misalnya nih buat tugas divisi nih ke PSDM, kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam tentang calon anggota SUMA, selama upgrading nanti kalian boleh loh buat tanya-tanya karena kan habis upgrading mungkin nggak tahu ngapain, bisa nongkrong, bisa main bareng gitu-gitu. Ya udah sekalian tanya-tanya aja kayak lo 3 tahun ke depan ngapain, kayak lo mungkin 3 semester ke depan lo ngapain dan lain-lain gitu sebenarnya. Kalau ternyata lo nggak PSDN tuh nggak bisa apa mengintervensi dari segi upgrading dan ketemuan-ketemuan itu, kalau memang PSDN mau mencoba untuk apa
PSDM tuh mencoba untuk membuat satu sesi di mana mereka wawancara atau FGD, gak apa-apa gitu. Jadi oleh karena itu, nanti Alfi dan Muti itu bisa bikin opsi ya, kayak kira-kira butuh FGD atau butuh wawancara, atau butuh nggak butuh keduanya, atau butuh asesmennya seperti apa, terus juga bentuk kurikulum apa materinya, mau topiknya apa, sampai dari lain gitu. Biar lebih mudah lah dijawab oleh divisi, biar lebih mudah dijawab oleh PIC divisi. Tapi sebenarnya ada masalah nih guys. Apakah berkas-berkas ini mau kita seleksi atau tidak? Gitu. Masalah. Misal kayak lu mau join ke Suma. Jadi lu harus bikin portofolio, bikin hard news sama soft news. Tapi ya udah, lu nggak bisa langsung ke upgrading karena ya lu bakal diseleksi. Kalau misalnya lu nggak keseleksi dari segi portofolio dan seleksi berkas, yang dimana ini portofolio doang yang diseleksi, ya lu nggak bisa dapat kesempatan upgrading, confess, assessment dan lain-lain gitu. Cuman, cuman worst case-nya adalah dikit karena rangkaian untuk MPA ini panjang. Jadi makin lama dalam seleksi alam orang makin mengundurkan diri aja gitu. Atau mungkin non seleksi berkas. Apa ya kemarin pro kontranya gue lupa gitu. Cuman itu bakal kita rebut bareng-bareng gitu ya. Tapi sejauh ini kalian udah jelas belum? Ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, lupa juga kan karena di sini PSDM yang bakal bantu banget MPA. Jadi nanti Alfi sama Muti yang mendelegasikan berbagi tugas ke teman-teman staff PSDM untuk bantu-bantu bagian apanya gitu. Misal dari segi teknisi aja kali ya, misal kayak dari segi um, kayak lagi upgrading, kalian sebagai operatornya kah, kalian sebagai LO kalau misalnya mengundang narasumber dari luar, atau kalian mencoba lewat apa administrasi berkas gitu-gitu, pemberkasan lah gitu. Teman-teman kalau ada yang bingung atau kayak masih kurang nangkap gitu, boleh langsung ditanyain aja ya. Soalnya ini emang jauh beda banget sama apa konsep-konsep MPA yang tahun lalu. Jadi mungkin kalau emang masih membingungkan itu boleh langsung ditanyain aja mumpung kita lagi ada forumnya gitu. Sejujurnya, ya aku nambahin juga, sejujurnya ini emang trial error. Tapi yang aku coba jaring ke teman-teman Karisma lainnya, ke pas aku jadi pencalonan PU, kebanyakan mereka tuh em, masa perekrutan itu setahun gitu. Kita kan dari bulan September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Nah, jadi mereka tuh kenapa anggotanya cuma sampai 20-an, belasan, terus
Sorry guys. Pokoknya mereka rata-rata setahun. Kenapa anggota Persma lain tuh cuman nyampe 20, 30. Kita kan 90-an lebih kan. Karena mereka tuh proses seleksinya panjang banget. Itu bagai seleksi alam. Yang daftar ke Persma lain tuh sekitar 80 orang, tapi pada akhirnya yang keseleksi adalah kurang dari 10 orang gitu. Kasusnya mungkin di Didak ya, spesifiknya. Kayak angkatan gue aja, mereka tuh yang masih bertahan sampai sekarang tuh cuma 2 orang, 3 orang kalau nggak salah. Beda banget sama kita gitu. Nah makanya kayak, dan 20 orang itulah yang harus nulis juga berita-beritanya. Cuman kan karena kebutuhan kita kan lebih ke pengembangan hard skill juga, dan juga UKM ini kan nggak bisa karena kita UKM jadi nggak bisa seselektif itu. Jadi ya udah kata gue, kita fokus, setidaknya kita belajar lah jurnalisme dasar kayak gimana, analisis isu seperti apa, dan em, teknikal-teknikal lainnya yang bisa berguna buat kita gitu. Setidaknya kita juga udah bangun juga jejaring antar calon anggota itu sejak awal, biar nggak dikotak-kotakan dari awal. Karena tahun lalu kan menurut gue, kita langsung ke berkelompok gitu kan. Terus ya udah habis itu nggak interaksi sama sekali gitu. Apalagi ya, iya sih ini trial dan error banget. Nggak, jadi kita kayak belum tahu kayak nanti bakal gimana kerangkaiannya, bakal sehektik apa rangkaiannya. Cuma dari segi administratif, buat yang upgrading, mungkin kayak di bagian jurnalisme dasar, atau mungkin konfis, atau mungkin kayak kunjungan lembaga, atau mungkin kayak beberapa hal yang sifatnya butuh ruangan yang banyak orang, kayak audit peristiwa, ya mungkin kita harus persiapan dari sebulan sebelumnya gitu, dari segi administratifnya. Sama buat Zaiza sama Naswa, coba cek aja anggaran MPA kalian berapa, biar coba disiapin sama Rian. Oke, kira-kira ada yang ini belum, masih ada yang bingung nggak? Kalau ada seleksi berkas itu deadline-nya kapan Kak? Dari tanggal 30 dari tanggal 31 Agustus semenjak kita public open recruitment itu. Hmm, Kalau yang kemarin tuh 7+5 ya, Za? Kak, jujur lupa. Sebentar. Bentar doang sih sebenarnya. Coba gue cek dulu. Coba lu cek dulu, Za. Nih aku lagi nyari. Kayaknya iya deh, Kak. Kayak 10 harian. Hmm, Boleh tuh kalau misalnya mau bikin batch, bukan kayak perpanjangan, mungkin kayak 6+4, 7+3, gitu-gitu. Benefitnya kan kalau misalnya orang yang udah join ke grup lebih awal kan, kita bisa tahu berapa orang, kita bisa kasih strategi kira-kira butuh seberapa gencar nih buat nyari calon anggotanya gitu-gitu. Terus juga mereka juga dari sisi mereka benefitnya ya mereka bisa persiapin porto lebih awal. Bahkan sebulan lebih lah ya untuk mempersiapkan itu. Harusnya lebih bagus lah dibanding yang kerjain kayak seminggu, 2 minggu gitu. Nanti teman-teman PSDM bisa kasih apa bisa apa ya tetapkan role kalian dari awal gitu.
yang mau jadi apa sekre, bendahara, terus juga ada apa mungkin kayak hubungan apa kayak hubungan masyarakat gitu ya. Kayak misal jadi live report ke Live at Suma atau mungkin buat ke hubungan ke teman-teman lainnya. Kedengeran mood. Iya, kita ntar bakal jembatanin doang. Harusnya sih kalau misalnya BPH sama PIC divisi udah kasih tahu topiknya seperti apa, mereka biasanya punya tanggung jawab sih buat nge-provide materinya. Karena kan kalau misalnya di-provide, maksudnya kayak kalau misalnya dibantu sama PSDM juga mungkin takutnya mereka nggak serak sama pilihan PSDM, ntar kan bakal ribet lagi. Jadi kayak yaudah buat kalian aja gitu. Tapi kita cuma butuh buat supportnya aja gitu. Oke, kira-kira em, dari meeting ini kita mau fokus ke pembahasannya aja kah sampai detail-detail kemungkinan celahnya atau kita mau langsung eksekusi nih. Misal kayak ada beberapa hal yang bisa kita mulai kayak pembagian nih Alfi mau fokus kemana, apakah Mutia mau fokus ke redaksi atau non redaksi. Habis itu setelah itu kita bisa pikirin role-nya untuk gimana buat teman-teman PSDM gitu. Sebenarnya kalau misalnya buat ngomongin ini tuh, kalau misalnya kita mau ngobrol kalum itu boleh. Nanti gue bakal coba hubungin kalum nih. Misal kayak
Kak Zelan dan teman-temannya, Kak Dian dan teman-temannya. Cuman di tanggal 26 gue udah ke Jogja, guys. Jadi em, mungkin kalau misal kita butuh di tanggal 26 sampai tanggal 3, kayaknya Zoom meeting aja deh. Tapi kalau misal di tanggal 3 lewat sampai tanggal 14, masih bisa ketemu offline gitu. Dan bahkan mungkin hari-hari ini gitu. Biar mungkin dari mereka ada ketemu celahnya, tapi kita nggak kepikiran gitu. Kak, menurut aku di meeting ini, mumpung banyak juga yang hadir, mungkin bisa, nggak tahu sih ini open discuss aja, kayak bisa lebih bahas ke detailnya dulu. Nanti buat pembagian PIC gitu-gitu, menurut aku bisa didiskusin di luar meeting ini sih, Kak. Oke, 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 oke. Menurut aku tapi. Hmm, menarik sih. Setidaknya kan kemarin Alfi sama Muti bisa bikin, pengen bikin kayak tabelnya kayak gimana ya buat operasional kalian nanti selama 4 bulan ke depan. Atau kita mau coba bikin itu dulu kali ya. Jadi nanti biar beberapa bulan ke depan kita, atau sih bulan Agustus lagi rame-ramenya, kita tinggal ngisi-ngisi data aja gitu. Tinggal koleksi data gitu. Alfi sama Muti, ini enggak ya? Lagi ini. Sekarang kakak bikin ininya. Karena kalau bikin table, aku belum kemarin itu baru nyusun timeline dari Hmm, apa eh, papan tulis yang kemarin. Nah untuk tabel, mungkin nanti aku bisa bikin sama Muti di luar meeting ini sih Kak, karena aku lagi baca-baca catatannya ada beberapa yang mau aku tanyain di sini dulu Kak. oke, Nanti mungkin aku kabarin lagi ke Kak Zaiza sama Kakak. oke. Iya, sebenarnya kalau misalnya mau bikin tabel bareng-bareng, karena takutnya kita masih kepikiran juga nih buat sekarang, masih lagi apa, pikiran kita masih ke dalam MPA, boleh juga nggak apa-apa gitu. Aku lagi free untuk sampai malam nanti gitu. Cuman kalau mau sama fokus ditanya-tanya dulu, detail-detailnya dulu boleh gitu. Aku masih bingung soal ini Kak yang apa bulan Oktober. Itu kan berarti ada upgrading yang fokusnya analisis isu dan teknis divisi ya Kak. Kan Mm-mm. teknis divisi itu berarti misalnya DTP berarti fokus DTP, PSDM fokus PSDM. Berarti itu nanti harinya pasti berbeda-beda kan Kak ya? Dan analisis isunya ini apakah digabung sama teknis divisi itu? Jadi misalnya kayak DTP, apakah analisis isunya akan sama dengan PSDM ataukah em, beda gitu? Oh, oke, oke. Kalau misalnya segi teknis divisi, aku tuh berharap sih sebenarnya biar kita tiap 1 hari kita sampai 2 bulan ke depan itu fokus aja di satu sesi momen itu aja. Misal kayak di hari Sabtu nih, tiap hari Sabtu kita bakal ada grading gitu. Jadi biar tiap BPH, PSC divisi, terus juga kita PSDM, terus juga calon anggota juga bisa jadwalin kalau misalnya tiap hari Sabtu dari pagi sampai siang tuh bakal ada grading dan juga evaluasinya gitu-gitu. Biar mereka mempersiapkan diri. Tapi aku juga agak bingung ya kalau misalnya seandainya em, mereka juga pengen apa rembukan dulu nih sama masing-masing divisi dan juga PIC-nya kira-kira mau jadwalin dari apa, karena mungkin dari PIC MPA alias Alfi dan Muti yang harus rajin follow up ke PIC divisi gitu untuk menentukan jadwalnya. Tapi itu terserah kalian juga ya kira-kira lebih efisien yang mana. Tapi kalau misal dari segi satu momen, aku berharapnya tiap hari Sabtu kita bakal dilakukan ke beberapa titik. Misal di Sekre itu lagi pelatihan tentang eh, cara apa cara melakukan em, desain grafis di DTP. Terus kalau misalnya di area perpustakaan dan danau kenanga, itu mungkin Afis lagi ngelakuin em, hunting foto sekaligus latihan untuk angle foto gitu ya. Terus video ya mungkin bisa di Selasar Terus Jiwa, terus pemberitaan bisa di
lainnya, tempat lainnya gitu. Atau mungkin kita bisa butuh kelas ya. Kan di Pusjiwa tuh ada kelas PMA ya. Nah, itu mungkin bisa kita gunakan juga tuh karena lebih nyaman juga untuk belajar gitu. Aku berarti sih gitu. Terus buat yang analisis isu, sebenarnya aku mikirnya tuh kayak sebenarnya mungkin pembacaan isu antara jurnalis itu dan non-jurnalis tuh pasti bakal beda. Tapi aku masih bingung sih, apakah ini perlu diterapkan lebih awal karena em, mungkin masih maba, jadi kayak oke lu paham isu, tapi mungkin cara untuk pemetaannya kayak gimana gitu, dan khusus jurnalis dan non-jurnalis itu masih kayak terlalu advance gitu buat maba. Jadi ya udah isu tuh ntar bakal difokusin ke satu keseluruhan calon anggota aja. Jadi nggak ada di kotak-kotakan misal kayak pemberitaan jurnalisme berperspektif GEPSI atau mungkin DTP, eh, bagaimana cara membuat propaganda, apa kayak poster-poster propaganda gitu-gitu. Ya paling nanti isunya ya itu kayak topiknya perspektif GEPSI dan lain-lain. Jadi tiap Sabtu itu semua divisi ya Kak berarti. Terus timeline-nya ganti-gantian gitu dari misalnya eh, dalam satu Sabtu itu berarti misal yang teknis divisi pemberitaan seperti apa, terus dilanjut teknis divisi DTP gimana gitu. Gitu Kakak, aku nangkepnya gitu. Iya, jadi bener-bener. Jadi kayak dalam waktu yang bersamaan sedang melakukan pelatihan. Jadi gak bakal ganti-gantian kayak sesi satu pemberitaan, sesi dua jurnalis foto karena bakal ribet. Tapi tergantung ke kalian juga. Misal kayak kalian mau di apa talk kayak tiap Sabtu kah atau mungkin harus membuka per divisi, itu bergantung kalian kira-kira efisien yang mana. Sebenarnya mungkin aku mikirnya tergantung pembahasan Kak. Kan misalnya kalau tiap Sabtu, misalnya ambillah sebulan itu ada 4 Sabtu, misalnya dari 4 Sabtu ini ada materi yang sebenarnya bisa aja disampaikan dalam 2 Sabtu aja. Nah, aku mikirnya mungkin eh, kan ini ada non-redaksi sama redaksi ya, Kak. Jadi non-redaksi 2 Sabtu, redaksi 2 Sabtu gitu, Kak. Karena takutnya kalau misalnya 4 Sabtu ini mikirnya divisi itu apalagi yang mau dibahas gitu. Jadi difokusinnya dalam 2 Sabtu itu. Menurut aku gitu ya, Kak. Cuman, I don't know. Maaf, aku kurang paham maksudnya untuk pelajaran redaksi dan non-redaksi maksudnya ya. Iya, Kak, teknis divisinya. Teknis divisi itu ke oh, oke. Oke, oke, aku paham. Jadi maksudnya dalam 1 bulan ini, 2 minggu pertama kita bakal belajar redaksi, dan 2 minggu kedua kita seminggu 2 minggu kedua kita bakal belajar non redaksi gitu kah? Mungkin aku nangkepnya kayak per divisi itu kan berarti ada sesuatu yang pengen mereka tekanin ya, Kak. Misalnya kayak di bagian PSDM, mereka mau nekenin apa nih untuk bagian teknis divisinya. Nah, itu kan kalau misalnya kita buat dalam 4 Sabtu untuk menerangkan hal yang sama, misalnya PSDM ngerasa kayaknya terlalu banyak nih untuk 4 Sabtu ngebilangin hal ini lagi gitu. Nah, jadi dibikinnya 2 Sabtu gitu, Kak. Misal untuk divisi non-redaksi, itu timelinenya 2 Sabtu, misalnya minggu pertama sampai minggu ketiga. Nah, untuk non-redaksi, itu minggu kedua, minggu keempat. Jadi, pembahasan yang ditekanin oleh divisi tersebut, misalnya teknis divisi ada yang mau diubah untuk kepengurusan yang sekarang, itu bisa diterangin dalam 2 Sabtu. Dan itu sekaligus analisis isunya. Karena kan yang September itu kan fokus jurnalisme dasar ya, Kak. Nah, itu aku mikirnya, oke, ini untuk jurnalisme dasar itu udah, misal kita ambil timeline-nya kayak Oktober yang 4 Sabtu ini. Nah, untuk yang Oktober,
itu kan berarti udah mulai fokus ke divisi. Nah, misalnya nggak semua divisi tuh butuh 4 Sabtu untuk memberikan materi gitu. Jadi bisa di timeline-in 2 Sabtu 2 Sabtu Oh, gitu, oke Kak. oke. Aku Paham paham paham. mungkin ada yang Bisa juga sih, soalnya kan kayak mungkin PSDM juga nggak butuh sesi yang terlalu banyak atau mungkin kayak humas nggak terlalu banyak sesi gitu. Tapi em, bisa kayak gitu. Tapi nanti bisa dibikin opsinya juga di deck kayak kalau ternyata dari pemberitaan butuh 4 sesi sekaligus untuk pembelajaran dari segi teknik peliputan video, terus juga wawancara, terus juga membuat caption di semua report, terus cara membuat hard news atau ya soft news gitu. Mungkin pemberitaan bakal lebih banyak atau mungkin foto dan video bakal juga banyak dan litbang ya karena litbang kan bakal data banget nih. Ya mungkin ada beberapa pengecualian sih seperti itu. Tapi analisis isu mungkin bisa kita masukin pas lagi sebelum teknis itu juga boleh gitu. Atau kalau misalnya itu hmm, penting juga untuk kita pisahkan, lembaga ini nggak perlu kita masukkan juga pun nggak apa-apa gitu. Jadi kayak jurnalis berdasar mungkin 2 aja, terus juga misal pertama jurnalis dasar kayak Korea etik jurnalistik, terus pekan kedua kita bakal belajar dasar-dasar apa kayak regulasi seperti apa, pelaporan seperti apa gitu-gitu. Terus sesi ketiga kita analisis isu aja, sesi 4 kita istirahat gitu. Baru nanti sesi Oktober redaksi dan redaksi. Aku sih berharap setiap kita ngelakuin upgrading pasti selalu ada asesmen. Jadi kan nilai penilaian dari juri itu kan nanti berdasarkan keaktifan. Jadi kalau misalnya lo nggak hadir ke upgrading, otomatis lo nggak bakal tahu tugas seperti apa. Jadi nggak dapet nilai di 2 komponen itu. Karena kalau misal jadiin PR, ya kemungkinan apalagi esai ya, pasti bakal pakai AI atau mungkin ya udah nggak in touch lagi sama materinya. Jadi mending langsung aja di sana. Dan juga em, anggota baru tuh harus bisa belajar menulis lah setidaknya dari coret-coretan dulu. Tulisan-tulisan yang gak terstruktur itu nggak apa-apa. Yang penting lu tahu cara em, selanjutnya gimana cara menulis yang bener gitu. Cara mengevaluasi kayak gimana lu tahu gitu. Paling ini sih kalau misalnya terlalu teknikal dan nggak bisa dilakukan pada waktu yang sama, mending dipakai studi kasus aja. Entah itu studi kasusnya pakai esai dijawabnya atau pakai lisan gitu gak apa-apa. Kan kayak misal video nih mungkin butuh waktu yang lama untuk edit video gitu ya. Atau mungkin PSDM juga butuh waktu yang lama untuk mendeking. Jadi pakai studi kasus aja. Atau perusahaan bikin deck perusahaan tuh mungkin ya udah bikin studi kasus ketika lagi pitching gimana. Jadi mungkin buat Palvi sama Muti udah kegambar kan ya kira-kira nanti cara membuat apa tabel koleksi datanya seperti apa gitu ya. Karena kan banyak opsi yang telah kita obrolin ya. Jadi PSI divisi ya tinggal jawab dan juga jawab berikan data yang kalian opsi yang kalian tawarkan dan juga kasih elaborasi aja konteksnya mereka seperti apa. ini bikin semacam kayak table timeline gitu kah, Kak? Atau gimana? Oh, Belum aku terlalu jelas. oh oke. Aku tuh kepikiran ini kayak misal kayak sheets yang kalian bisa gunain selama MPA, misal yang bisa terintegrasi. Misal kayak pertama sheets timeline, kedua data base anggota, calon anggota maksudnya. Yang ketiga adalah kayak pembagian tugas dan logbook kalian. Yang keempat kayak mock up kurikulum yang kolom pertama adalah
minggu keberapa, tanggal keberapa, minggu kolom kedua lokasinya di mana, kolom ketiga topiknya apa, kolom keempat pematerinya siapa, kolom kelima bentuk asesmennya seperti apa, kolom keenam boleh dikasih link yang bakal isinya docs kayak soal-soal atau mungkin beberapa hal yang butuh di follow up. Terus kolom ke berapa tadi? Ketujuh, siapa yang bakal jadi apa? Misal kayak ini bakal ada muti yang bakal jagain kelas ini, atau mungkin ada staff dari perusahaan yang bakal jagain kelas ini gitu. Mungkin udah kegambar belum kalau bagian itu. Jadi banyak opsi yang bakal kalian lakuin gitu, kayak ada drop down aja kayak misal asesmen dalam bentuk esai, studi kasus, atau membuat tulisan hard news, membuat tulisan lah setidaknya, terus juga FGD, terus juga dan lain-lain gitu. Ya bukan drop down sih, tapi yang penting PIC divisi itu nggak terlalu kebingungan gitu ya cara membuat kurikulum kayak gimana, karena mereka mungkin belum terlalu banyak konteks gitu mengenai ini. Oh ya Kak, sama ini kan berarti abis ini pembagian, misalnya aku sama Muti mau megang non-redaksi apa megang redaksi. Nah, kan berarti itu mulai nge apa ngechat ketua divisinya. Berarti itu dengan konteks ya Kak, kayak misalnya eh PIC divisi itu bikin semacam mockup kurikulum atau segala macam atau gimana Kak? Ini yang perlu disampaikan ke PIC divisinya itu pas ngechat. Oh iya, Atau ngechat jadi ke ketua. mungkin bisa dicatat aja kalau Suma tahun ini bakal melakukan rangkaian upgrading yang butuh perpanjangan tangan dari BPH. Karena BPH biar fokus ke dinamika divisi aja. Jadi bisa didelegasikan dari divisi ini untuk jadi support kami untuk program-program PMPL kami, misal dari upgrading, jalannya upgrading, terus juga sampai ke asesmen dan juga penjurian dari Gerbatama. Kayaknya itu aja sih. Jadi nanti setidaknya secara garis besar, kalau misalnya ditanya sama mereka, nanti bakal dibilang aja PSC di sini bakal jadi penyambung lidah atau misal menjembatani komunikasi antara PSDM dan juga divisi gitu, biar BPH nggak terlalu terbebani dan bisa direct juga. Sebenarnya sih gue berharap kayak em, di awal-awal Agustus tuh mereka bisa bikin rapat divisi. Jadi gua pun juga bisa intervensi ke mereka kayak dengan jelasin inilah secara kompleks gitu. Jadi biar langsung dikasih tahu dia lagi seperti apa, terus gue tinggal kirim nama ke lu pada, tinggal di reach out aja gitu.
Apa mending kayak gitu aja ya? Jadi kayak misal em, bakal ada rapat divisi di awal-awal Agustus, terus tiap masing-masing divisi em, PI bakal datang ke rapat itu, terus aku jelasin juga kayak konsep MPA tahun ini, terus tinggal ada divisi apa delegasinya seperti apa, siapa maksudnya, sekaligus kebutuhannya seperti apa dari divisi. Jadi kan dalam satu momen langsung terkumpul di berbagai datanya gitu. Atau mungkin dari segi dari Alfi dan Muti kalau mau ikut ke rapat divisi itu juga boleh di eh, agendanya, agenda kita lagi ngomongin ini. Boleh Kak kayak gitu. Kalau mau nanya, kalau em, kalau udah di rapat divisi itu berarti kan Kanita bakal masuk untuk menjelaskan si konsep MPA ini. Terus juga berarti kurang lebih udah cukup udah membahas ke kira-kira kebutuhan mereka itu apa aja gitu kan Kak. Terus nanti apakah perlu penjaringan lebih lanjut dari Alfi dan Mutianya lagi atau kayak udah dibahas sampai selesai di rapat divisi itu aja?
Tes, masuk nggak suaranya? Masuk sudah masuk. Oke, tadi aku nanya, kan kalau misalkan udah ada Radius, berarti kan sekalian bahas konsep MPA yang baru ini dan juga pasti sedikit banyak masuk ke kebutuhan divisi masing-masing gitu kan, Kak? Nah, terus setelahnya apakah Alfi sama Mutia masih akan menjaring informasi-informasi lagi dari masing-masing divisinya atau kayak diselesain di Radif itu aja? Oke oke. Mungkin case-nya karena gue yakin nggak semua divisi bakal rapat divisi di awal Agustus ini sih. Jadi buat divisi yang nggak rapat itu bakal jaring banget kebutuhannya gimana. Cuman em, proses penjaringannya mungkin apa ya? Kalau mungkin si tugasnya berubah antara Muti dan Alfi. Jadi yang awalnya kalian approach ke BPH untuk didelegasikan, terus juga kalian approach juga ke delegasi PSI divisi MPA, terus juga kalian juga bikin grup koordinasi itu untuk apa konseptingnya gimana. Jadi ya udah kalian fokus ke eh, bikin grup aja, terus bikin rapat juga gitu. Maaf tadi grup apa ya sama rapat apa? Oh, mungkin yang kegambar sama aku di rentang seminggu itu kalian yang bakal menghubungi BPH untuk menjelaskan fokus kami di konsep MPA kayak gimana dan minta delegasi BIC divisi MPA. Terus kalau udah namanya, kalian bakal reach out mereka. Terus mereka juga udah ngerti. Terus kalian bikin grup lah yang isinya adalah PI, PSDM, dan juga PIC dari divisi tersebut. Terus kalian bikin eh, mungkin bikin buat rapat perkenalan awal atau kalau misalnya langsung untuk menentukan jadwal mock-up kurikulum pun juga nggak apa-apa gitu. Mungkin kayak aku gambar sama aku timeline kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya gambaran timeline lainnya boleh juga sih sebenarnya. Aku bisa ngikut. Yang penting timeline besarnya tuh kita bisa kelihatan. Berarti bikin grupnya per ini ya Kak, per ini bagian redaksi, ini bagian non redaksi gitu Kak, bukan per divisi yang DTP dan PSD MPI, tapi udah digabung per redaksi sama per non redaksi gitu bukan Kak? Eh, sebenarnya tuh pembagian tugas supervisi antara Alfi dan Muti, antara redaksi dan redaksi, itu kan sebenarnya buat yang opsi kamu aja kayak kamu mau nyaman untuk pembagian tugas kayak gitu atau enggak gitu sebenarnya. Jadi misal kayak apa ya, itu untuk memperlancar komunikasi aja. Kalau misalnya Alfi pegang redaksi, jadi kayak Alfi fokus ke kerja-kerja redaksi aja selama dari MPA ini, gitu sih. Mungkin itu kali ya, apa jawab kali ya? Oh bukan Kak, maksudnya aku sama Muti kebetulan udah ngikut yang awal, kita mau bagian Oh, megangnya redaksi apa non redaksi. Kebetulan Anggun, Muti megang redaksi, aku non. Jadi maksud aku mungkin kayak misalnya bikin grup tuh Kak, bikin grup, bikin rapat. Nah itu grupnya itu apakah per divisi plus PSDM plus PI atau eh, per non redaksi sama per redaksi gitu. Misalnya non redaksi ada PSDM, DTP, Litbang gitu-gitu. Nah, itu sama PSDM dan PI. Apakah begitu atau kayak langsung aja Humas, PSDM, PI? Itu kayak yang aku um, tanya.
Oke, maaf maaf aku jadi nggak gambar tadi. Sebenarnya buat koordinasi ini keseluruhan aja. Jadi kayak kalau misalnya kalian grup tahu Suma Wannabe kayak gitu aja keseluruhan PIC divisi biar lebih mudah mungkin koordinasinya. Tapi kalau misalnya kalian mau cara kerja Alfi sama Muti itu butuh ke private chat atau mungkin eh, ke pekerjaan langsung kayak upgradingnya itu yang bakal beda-beda tempat, ya mungkin itu pembagian tugasnya. Atau kalau misalnya PIC divisi mau reporting ke kalian, ya jadi mereka tahu harus report ke siapa dan ngomong ke siapa. Karena kalau misalnya grup yang terpisah, misal kayak khusus divisi atau misalnya khusus bidang redaksi dan redaksi, mungkin pertama mungkin mereka bisa lebih nyaman gitu ya untuk ngobrolin ini nanti seperti apa. Cuman kayaknya enggak juga, jadi kayak maksudnya kayak, pada akhirnya juga mereka bakal ngomongin di um, apa secara langsung atau mungkin di private chat sama kalian. Jadi kayaknya lebih baik langsung aja deh keseluruhan gitu. Lebih efisien juga. Oh, berarti keseluruhan ini ya Kak, PIC divisi dari bidang redaksi sama non-redaksi. Dibikin Iya, satu. betul. Bikin satu grup aja. Oke, kasih ya Kak. Oke, oke. Oh ya Kak, aku juga mau nanya, kalau misalnya kita nggak ada seleksi berkas, berarti urutannya bakal apa aja ya Kak? Dan kayak pasti bakal lebih cepat kan ya, berarti? Oh, itu juga aku ternyata salah juga cara transfernya. Jadi eh, sebenarnya form ini kita bakal jadi gerbang utama yang penting untuk kita tahu informasinya pribadi dari mereka sama portofolio mereka gitu. Tapi ini bakal tetap ada. Cuman yang jadi pertimbangan tuh adalah apakah portofolio ini bakal dinilai sama kita kah sebagai penentu tahap berikutnya kah atau bukan? Karena tadi Alfi bilang tuh yang kemarin itu kalau misalnya portonya oke gitu ya, tapi entah pekerjaan orang tuanya membayarkan jurnalis lainnya, ya mungkin dipertimbangkan nggak bisa diseleksi nih buat jadi jurnalis Suma gitu. Tapi ya gitu sih, apakah tetap bakal ada porto kah untuk apa tetap melanjutin gitu. Berarti kurang lebih nanti yang nentuin itu CV dan pekerjaan orang tua ya Kak? Tapi aku justru nangkepnya malah, kayaknya di sini malah berat di pekerjaan orang tua sih Kak, kalau misalnya gitu ya. Misalnya CV Porto udah bagus, terus ternyata pekerjaan orang tuanya lumayan membahayakan jurnalis lain gitu. Nah, ini sebenarnya aku agak mikirin Kak dari kemarin kayak kalau begitu misalnya mereka bikin CV dan Porto gitu. Misalnya mereka dua ini udah bagus dan mereka tinggal dapat materi upgrading udah makin bagus nih kelihatannya dari CV sama Porto. Tapi ketika pekerjaan orang tuanya begitu, nah itu aku masih bingung sih Kak gimana. Tapi kalau non seleksi berkas ya nggak tahu juga itu.
gimana? Jadi masih bingung gitu loh kan antara dua ini. Oh, sebenarnya buat pekerjaan orang tua, gue tuh agak susah ya buat toleransiinnya karena em, yang join ke grup pemberitaan turun lap aja kan em, paling mentok gue sama Rian kan. Belum ada anak SDM atau divisi lainnya yang join ke situ sebenarnya. Dan itu informasi tentang aksi di mana, orang-orangnya siapa, tanggalnya berapa, itu yang sebenarnya em, apa ya kita takutin sih sebenarnya. Dan ya udah gitu kayak ya pasti mungkin mereka juga unprofesional karena eh, ada juga tekanan dari orang tua dan keluarganya yang punya profesi seperti itu, sebut aja Polri lah ya, untuk tahu apa menggunakan anaknya sebagai pencari informasinya. Kita kan nggak pernah tahu ya, tapi menurut aku itu boundaries setidaknya buat menjadi jurnalis rumah. Cuman ya nanti kalau misalnya mau dipertimbangin lagi sama BPH, Pimret dan Wapimret, terus juga em, kalau ada pengecualian itu nggak apa-apa. Tapi em, kita fix nih, berarti portofolio bakal tetap kita nilai gitu ya.